Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Richmond sepertinya mulai frustasi dan juga mulai mentok nih, teman-teman. Karena ya setiap langkah yang dia lakukan, setiap bukti-bukti yang dia ingin ungkap, itu semakin menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli, teman-teman. Dan sepertinya ya psikologi Richmond sudah mulai terganggu nih. Karena apa? Nah, baru-baru ini dia mengajak masyarakat untuk melakukan people power. Waduh. Udah kayak Amin Rais aja orang ini ya. Apakah memang guru dia Amin Rais? Bukan Amin Rais, teman-teman. Tapi Habib Rizik. Karena kan beberapa minggu yang lalu dia sempat ketemu Rizik tuh untuk meminta petuah-petuah. Nah, mungkin salah satu petuahnya, ketika kamu mentok, ketika kamu tidak memiliki jalan lain, ya people power solusinya. Aduh, kasihan orang ini ya. Selain itu, teman-teman, ada salah satu lulusan Jepang yang membongkar dan menguliti ijazah dari Richmond. Ya, karena kan selama ini Richmond digembar-gemborkan sebagai ahli IT, ahli digital forensik, dan lain sebagainya. Karena ya dia ini lulusan S2 Jepang katanya, lulusan S3 Jepang. Ya, tapi ternyata ijazahnya yang dia miliki ini sangat-sangat diragukan. Ini sudah dua nih orang yang dikuliti. Betor dikuliti oleh Bung Sylvester bahwa dia pernah diduga memalsukan kop surat dari kantor staf kepresidenan. Dan ya pernah mau menelpon pengusaha dari kantor staf kepresidenan. Dan yang kedua, Richmond selama ini membongkar dan menguliti ijazah Pak Jokowi. Ternyata dia sendiri ijazahnya diragukan, teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih apakah Tifa juga diragukan, ataukah Roy Suryo juga diragukan. Nah, kita nggak tahu apakah yang mereka lakukan ini, mengusut-usut dan menguliti ijazah Pak Jokowi, sebenarnya hanya untuk menutupi kepalsuan ijazah mereka. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kemudian, teman-teman. Dan nanti akan kita dengarkan seperti apa pembahasan dari abang ini. Dan saya harap teman-teman nonton sampai habis agar kita bisa melihat seperti apa sih sebenarnya keraguan dari ijazah dari Richmond. Biar tidak salah persepsi, ya kan? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. So easy. Entah apa pun negara kita ini makin kayak negara main-main sih. Lihat gimana ya, hanya desakan people power kita berdemo gitu besar-besaran untuk menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kemarin dia bilang akan saya bawa kalau perintah hakim akan saya tunjukkan, tapi nggak datang juga, dia mangkir kedua kalinya. Terus siapa yang bisa mengatur orang ini, presiden bekas ini, bekas presiden ini? Kok nggak ada ya? Semua orang takut. Kok bisa ya? Kita ini satu negara takut sama keluarga Jokowi ini. Nggak ada yang berani. Semua pengecut, penakut. Apa nggak bisa kita paksa supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ke publik? Bukannya hak kita itu? Parah Indonesia ini gue. Kalau menurut kalian, tuliskan dulu komentar. Kayak mana memaksa orang ini supaya menunjukkan ke publik ijazahnya? Kayak mana caranya memaksa orang ini untuk menunjukkan ijazahnya? Kayak mana? Itu hak kita katanya. Waduh. Hei Richmond, banyak sekali penasihat hukum, ahli-ahli hukum Richmond sudah mengatakan kalau menunjukkan ijazah ke publik itu bukan cara untuk menyelesaikan persoalan Richmond. Dan Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim, penasihat Kapolri, Bapak Arianto Sutadi, semua sudah mengatakan Richmond, kita ini negara hukum. Kalau Anda memaksa seseorang untuk menunjukkan ijazahnya Richmond, itu bukan jalan keluar Richmond. Dan Anda mau people power. People power yang mana Richmond? Yang mama ompong itu Richmond. Macam mana pula kau Richmond ini? Sudah mentok, udah mau masuk bui, tapi Anda memprovokasi mau people power. Apa pula kau nih Richmond? Dengan ijazahnya, saya tadi jelaskan. Proses pendidikan di Jepang itu kan sudah jelas. Ada paper, ada proceeding, ada poster. Poster itu semacam seperti ini. Poster nanti kita dipresentasikan, nanti didatangi banyak orang tanya-tanya dan sebagainya. Itu bagian dari proses proceeding. Proceeding berapa minimal paper yang akan dihasilkan. Nah, saya dulu ada 5
paper proceeding, ada satu paper utama. Ini adalah proses riset yang panjang sampai papernya ini. Baru kemudian masuk ke disertasi. Nah, disertasi inilah baru dapat ijazah dan transkrip. Nah, transkrip ini bicara tentang kita ambil kuliah. Ada kuliah apa saja. Yeah. Nah, makanya di transkripnya beliau itu kok saya Tapi itu ada Pak. transkripnya kan ditampilkan sama dia. Ada perkuliahannya. Kalau subjeknya sih ada. Subjeknya ada, tapi standar transkrip orang yang kami lulusan Jepang itu namanya akademik transkrip, bukan sertifikat tulisannya. Oh, punya beliau sertifikat. Sertifikat. Nah, di situ kan harus ada nomor mahasiswa. Kursus doang berarti ada dia, Pak. kode mata kuliah. Kemudian ada subjeknya. Subjek itu mata kuliahnya. Lalu tahun diambil. Tahun pertama, tahun kedua. Nah, biasanya S3 itu tahun pertama dan tahun kedua tuh harus sudah selesai. Di tahun ketiga tuh full untuk disertasi dengan paper. Walaupun kombinasi di tahun pertama dan tahun kedua tuh ada proceeding dan sebagainya. Nah, ini proses harusnya kan harus dilalui. Nah, yang kita temukan kemarin adalah banyak hal. Ijazahnya beda banget dengan lulusan Yamaguchi. Mohon maaf saja, saya tidak menuduh. Tapi kalau kita bandingkan aja, sudah beda. Satu capnya sudah ketinggalan satu, ya. Terus sama-sama berbahasa Jepang. Satu di bawahnya itu dia pakai tanda tangannya pakai huruf kanji. Sebelahnya dia tanda tangan biasa. Itu dua hal yang berbeda. Saya lihat ijazah saya di rumah pakai kanji. Yang versi bahasa Inggrisnya yang tanda tangan biasa. Nomor mahasiswa punya dia cuma nomor saja. Seharusnya ada kode kode jurusan dengan nomor kode nomor ijazahnya. Nah, lalu ini yang menarik. Ya makanya saya bilang waktu di podcast itu, kalau menipu sih ya tipu yang bahasa Inggrisnya aja. Kalau Jepangnya jangan. Karena gini, mereka itu kalau mencetak huruf, mereka ukur pakai mistar. Diukur besarannya hurufnya tuh, ada standarnya. Jadi ada standar rata kiri, rata kanannya, besar hurufnya juga ada. Nah, punya yang dia ini nggak tahu rata kiri, rata kanannya nggak teratur gitu loh. Punya yang asli Yamaguchi itu lurus. Punya kami yang Jepang yang Hokkaido lurus, fit, persis sama. Nah, yang fatal adalah tahun kelulusannya. Nah, bagaimana bisa tahun 2000 S2 2006 beda bulan, S3 2006 beda bulan. Yang fatalnya adalah harusnya kalau dia masuk S2, dia punya kode mahasiswanya sendiri, ya kan? Kalau dia masuk S3, dia punya kode mahasiswanya sendiri. Tidak mungkin satu berbarengan. Dari mana ceritanya? Kayak kelupaan di situ. Iya. Jadi dia tidak menguasai tulisan Jepang pun tidak menguasai. Walaupun saya juga tidak sepenuhnya menguasai ya. Artinya kalaupun saya belanja, kalaupun berketemu dengan kawan-kawan Jepang saya ya masih bisa lah berkomunikasi gitu. Apalagi kalau di pelosok, waktu kita mau panen apel, panen buah atau kentang di sana kan mereka nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Lokal. Tapi kalau memang nggak tahu ya terpaksa kita harus pakai bahasa Inggris atau paling terakhir itu kita gunakan bahasa Tarsan sudah. Bahasa Tarsan nanti kode, ya kan? Ada kode-kode tertentu dan paham gitu. Nah, yang terkait yang terakhir, yang kejanggalan ini bisa dipastikan bahwa kita kirim email ke Yamaguchi. Sampai ke sana Pak? Iya, kita tidak menanyakan, kita tidak menuduh ataupun apa, kita hanya menanyakan apakah ada mengeluarkan ijazah ini, apakah ada tulisan disertasi dan tesisnya di sini. Dua-duanya dikonfirmasi tidak ada. Yang dari akademis mengatakan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah ini. Dua itu. Jadi bisa dipastikan beliau ini habis beasiswanya tapi tidak lulus. Oh, berarti beliau ini memang betul kuliah di sana? Memang kuliah di sana, akan tetapi kan ceritanya kan menganggap bahwa tidak keren kalau hanya S2 UGM. Jangan gitu dong. Saya juga S2 UGM tapi kan bisa selesai gitu loh. Artinya merendahkan diri lah gitu. Kalau memang S2 dan S3 selesai, ijazahnya ada, kemudian itu bisa dikonfirmasi di Yamaguchi. Nah, Mbak Anissa bisa cek nama saya di Hokkaido tanpa harus email aja di akademiknya. Apakah kenal dengan Roni Teguh misalnya gitu? Mereka akan jawab, oh ini alumni kamu nih. Paling gampang adalah mengecek tulisannya. Tulisannya itu di Jepang itu database-nya kan lengkap. Karena di tahun 2000 ada keputusan atau ada peraturan setiap mahasiswa doktoral harus mempublikasikan disertasinya.
Nah, pertanyaan terakhir ada sanggahan katanya. Disertasi saya terkait dengan intelijen negara. Peraturannya ada di Yamaguchi adalah tidak ditampilkan disertasinya, cukup abstraknya. Nah, abstrak artinya orang tidak membaca keseluruhan datanya itu. Tetapi Secara umum aja. ya, yang dilindungi itu kan misalnya informasi paten, Betul. informasi kesehatan, informasi intelijen negara. Tapi saya agak heran kok bisa dia mengakses intelijen negara sementara dia orang asing. That is impossible. Tidak mungkin orang asing itu bisa mengakses data intelijen negara Iya, nggak mungkin. sekuat Nggak mungkin. atau setangguh Jepang. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Dia yang kalau dua hal ini, satu apa namanya, ijazah dengan disertasi dua-duanya sudah dikonfirmasi oleh Yamaguchi, kita pastikan dia yang beredar itu kertas HPS, transparan lagi, tidak ada map. Berarti ini tidak perlu ke Ya, digital, ya. itu udah kasat mata bisa Betul, kelihatan. kita tidak perlu analisis digital dan sebagainya. Waduh, Cukup waduh, dibandingkan saja sudah tahu bedanya. Iya. Dan saya yakin anak SD pun Pak. Wow. Wow, ini fakta yang mengejutkan sih Richmond. Ini fakta yang mengejutkan Richmond. Ternyata ijazah Anda juga diragukan Richmond. Anda berkuliah di Jepang, tapi keluarnya dapatnya sertifikat Richmond. Aduh, kasihan banget Richmond ini ya. Gimana Richmond masyarakat ini menanggapi Anda ini yang katanya ahli-ahli ini Richmond? Bingung masyarakat ini Richmond. Anda katanya S2 Jepang, S3 Jepang, tapi aduh. Ini sampai email ke kampus Yamaguchi, Anda diragukan loh. Tidak ada katanya ijazah itu dan disertasi itu. Waduh. Richmond. Cemana pula kau ini Richmond? Aduh. Untuk saudara Bitor, tidak usahlah kau berbohong besar dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak, dipalsukan tahun 2012 di Pasar Pramuka oleh saudara Paiman, Mas Anggit, Mas David, dan Widodo, ya kan? Karena Anda itu tidak punya bukti. Dan konyolnya, ya kan? Gara-gara Anda ini, Roy Suryo CS pun akhirnya terjebak ikut percaya bahwa ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka. Nah, Padahal, itu yang lucu. Anda ini konyol ya, kalau nggak mau saya bilang, intinya bego sekali gitu loh. Waduh. Kenapa Anda sama Roy Suryo sudah menggeruduk UGM, ya kan, berapa bulan lalu dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dipalsukan oleh UGM, ya kan? Berarti kalau dipalsukan oleh UGM itu paling tidak waktu Pak Jokowi menjadi calon wali kota tahun 2005 di Solo, ya. Sekarang ini berarti ada dua pemalsuan. Tahun 2012 Pak Jokowi nyalon gubernur dipalsukan di Pasar Pramuka. Jadi gimana cara berpikir kalian ini nggak logis sekali. Jadi kalau kamu bohong, kamu nipu aja orang lain. Kalau kami yang waras ini nggak masuk akal. Jadi tapi saya bersyukur gara-gara kamu Bitor, ya akhirnya kita semua mengetahui bahwa urusan ijazah palsu tuduhan ini sudah selesai. Nah, betul teman-teman. Karena tuduhan Bitor ini semakin membuat terang bahwa memang ahli-ahli gadungan ini sebenarnya tidak memiliki data kapan dan di mana Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Karena ya rentetan-rentetan peristiwa yang mereka lakukan itu tidak ada yang sinkron dan tidak ada yang pakemnya gitu. Jadi mereka mendapatkan informasi, percaya, menelusuri. Mereka dapat informasi, percaya, menelusuri. Nah, itu aja terus yang mereka lakukan. Dia tidak memiliki dasar untuk menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu sebenarnya. Nggak ada sama sekali teman-teman. Omong nol besar. Sama sekali. Ya sama sekali apa ya. Kalau meminjam kata dari Bung Silvesta tadi ya bego gitu ya kan. Keras sedikit ya Bang. Boleh. Yang namanya Pak Betor, Nah. kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Oh, adik marah sekali kayaknya. Saya nantang dia. Waduh. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah,
Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Kalau Jadi apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Waduh, membuat gaduh. Waduh, sekesal itu Fritz Alorboy ini ya kan. Gitulah teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Bitor ya, saya sudah berkali-kali bilang mungkin hanya orang yang tidak punya otak gitu percaya dengan omongan Bitor ini. Karena ya balik lagi teman-teman. Ini tuduhan-tuduhannya sudah dibantah oleh elit PDIP. Bapak Arya Bima sebelum muncul Bitor sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sudah diverifikasi faktual oleh lembaga negara. Kemudian muncul tuduhan Bitor, kemudian Pak Prasetyo Edy juga melakukan klarifikasi dan bantahan terhadap tuduhan Bitor. Muncul lagi siapa ya? Bapak Andi Wijayanto yang mengakui bahwa ya dia melihat memegang ijazah Pak Jokowi langsung gitu. Dan ini juga sekaligus membantah omongan Gus Nur kalau katanya Pak Jokowi memang tidak punya ijazah karena tidak pernah ditunjukkan. Sorry Gus Nur, Anda ini ya dasarnya benci, dasarnya sakit hati, dasarnya mungkin memang kotor gitu ya kan hatinya terhadap Pak Jokowi. Jadi tuduhan-tuduhan Anda itu ya sangat-sangat tendensius dan gak ada yang masuk akal juga. Kayak orang-orang inilah, gerombolan-gerombolan inilah teman-teman. Bingung juga ya kan. Dan tadi Rismon, katanya Rismon mau people power teman-teman. Waduh. People power ya kan. Emang kalau sudah berkawan sama Rizik, berkawan sama Amin Rais, ya begitulah kelakuannya teman-teman. Ketika mentok, ketika sudah terancam bui, ketika sudah terancam akan ditersangkakan, ya senjata terakhirnya adalah people power. Inilah mungkin wejangan-wejangan yang diberikan oleh Rizik ketika Rismon bertamu gitu. Jadi dibisikin, ente kalau udah mentok banyak pasukan ana nih. Waduh, mungkin saja begitu teman-teman. Ilustrasi aja gitu ya kan. Banyak pasukan ana nih. Kita bisa people power. Ya padahal setelah aksi demonstrasi 212 ya nggak ada lagi yang ramai teman-teman. Yang ramai itu hanya 212. Dan Amin Rais selalu menggembar-gemborkan people power. Yang turun hanya mama ompong ya kan. Yang gak ada kerjaan itu teman-teman. Aduh, emang agak-agak agak-agak lucu orang-orang ini teman-teman. Saya juga agak bingung melihat gelagat-gelagat mereka. Apakah memang mereka seperti kata Bang Teddy Gusnadi, mereka ini butuh makan, butuh popularitas, makanya menyerang Pak Jokowi, menyudutkan Pak Jokowi, kemudian dapat bohir, dibayar dan lain sebagainya. Mungkin saja kan bisa seperti itu teman-teman. Karena ya di dunia digital sekarang orang butuh popularitas teman-teman. Dan sekedar hanya bisa omon-omon di media, di YouTube, di media sosial ya orang sudah percaya, oh dia ahli nih akademisi, padahal aduh hanyalah omon-omon teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.